Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Riza di Riza Speak Up. Dimana di segmen Riza Speak Up ini gue akan membahas atau gue akan mengutarakan pendapat gue, mengutarakan opini pribadi gue berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah gue alami sampai sekarang ini gitu. Jadi apa yang ada di segmen Riza Speak Up ini adalah murni pure semuanya seputar opini pribadi gue tentang hal-hal yang mungkin akan relate dengan kehidupan kalian juga. Jadi sedikit pengenalan di awal, Riza Speak Up adalah tentang opini pribadi gue berdasarkan pengalaman di kehidupan gue pribadi yang mungkin akan relate dengan kehidupan kalian. Jadi maksud gue membikin Riza Speak Up ini adalah untuk kita sharing sama-sama, karena menurut gue kalau kita sharing sama-sama, permasalahan yang ada di kehidupan kita akan bisa kita selesaikan dengan lebih baik lagi, karena berdasarkan pola pikir yang berbeda, pola pikir gue pribadi dan pola pikir kalian semua yang ada di sini yang mendengarkan itu akan menghasilkan suatu pola pikir yang jauh lebih matang lagi dan lebih baik lagi dalam penyelesaian masalah di kehidupan kita. Oke, langsung aja kita dengerin apa yang akan gue bahas di video kali ini. Thank you. Ya, langsung aja ke pembahasan yang bakal gue coba bahas di kesempatan kali ini. Oke, di kesempatan kali ini mungkin gue ingin membahas sedikit tentang broken home, tentang anak-anak yang broken home, karena bagaimanapun juga termasuk gue pribadi, gue sebagai anak yang broken home punya cerita sendiri ya, punya pendapat masing-masing tentang apa itu broken home, dan ya cerita-cerita tentang pengalaman pribadi gue aja sebenarnya. Mungkin ada yang relate di sini dengan kehidupan kalian juga, yang mungkin di luaran sana kalian merasa bahwa diri kalian termasuk salah satu yang ada di lingkup broken home. Biasanya ya buat gue pribadi gini loh. Jadi sedikit cerita adalah gue sudah ditinggal oleh bokap gue itu ketika umur gue masih kelas 2 SMP lah kira-kira. Kelas 2 SMP gue sudah mulai ditinggal sama bokap, dan rasanya itu buat anak kelas 2 SMP tuh gak enak banget ya. Akan punya cerita tersendiri gitu yang bakal keinget sampai kapanpun kalau menurut gua. Dan biasanya gini, walaupun memang gak semua dari anak-anak broken home, tapi rata-rata anak-anak broken home pasti punya banyak luka batin yang terpendam sampai dewasa di umur sekarang gitu loh. Kayak gua nih, gua sekarang sudah di umur 27 tahun beranjak ke 28 tahun. Di umur gue yang sekarang aja, kadang kalau gue lagi sendiri tuh pasti gue punya, ya tiba-tiba keinget aja gitu loh. Jadi luka-luka yang dulu tuh masih tetap ada gitu loh. Bukan berarti gue tidak memaafkan ya. Ya mulai dari kerasnya hidup, kurangnya kasih sayang, hingga mungkin ada di antara kita yang dalam lingkungan pertengkaran orang tua atau derita di masa lalu yang sulit mungkin untuk dilupakan sampai sekarang gitu. Tapi dengan segala kekurangan dan luka batin yang gue rasain, itu biasanya membuat rata-rata membuat anak-anak broken home tuh akan tumbuh dengan jiwa yang lebih kuat lagi dibanding yang lain gitu loh. Jadi mereka akan mempunyai semangat yang lebih hebat. Terus biasanya anak-anak broken home bakal sangat mandiri ke depannya. Dan gue yakin termasuk gue pribadi itu, dan kalian mungkin itu, anak-anak broken home biasanya akan selalu menomorsatukan yang namanya keluarga, karena kita nggak pengen apa yang kita rasakan itu terjadi di kedua kalinya ya kan. Nah jadi buat gue pribadi, gue sebagai anak broken home itu selalu ingin terlihat
bahagia dan baik-baik aja di depan keluarga, terutama orang tua ya yang masih ada gitu loh. Entah itu ibu, entah itu ayah kalian. Ya kita akan berusaha untuk menjadi terlihat akan baik-baik saja di depan mereka. Kita berusaha terlihat selalu senang, selalu bahagia di depan mereka. Karena apa ya? Ya karena gue nggak pengen aja sih ngelihat nyokap gue, terutama yang masih ada, itu terlihat sedih juga karena kalau ngelihat gue sedih. Padahal ya di balik itu semua gue yakin anak-anak broken home sering kali mengurung diri dan menangis diam-diam tanpa ada yang tahu gitu loh. Jadi di belakang itu semua gue yakin itu akan apa ya, akan miris lah sebenarnya itu. Padahal mereka juga pengen ngerasain bahagia yang sesungguhnya, bukan bahagia yang pura-pura ya. Dan bagi kalian yang mungkin di antaranya memiliki pasangan yang seorang anak broken home, ya terkadang kalian harus sabar menghadapi kami. Dan terkadang juga kalian harus apa ya, mengerti. Anak-anak broken home seperti kita nih biasanya akan sangat mandiri dan lebih banyak melampiaskan emosinya kepada pasangannya. Tapi bukan berarti emosinya itu dengan kekerasan ya, tapi emosional secara apa ya, manjanya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita agak sedikit manja ya jangan diambil pusing lah gitu loh, karena memang tabiatnya kita sudah seperti itu sih kalau gua rasain ya gitu. Dan apa namanya, biasanya gua sebagai salah satu dari anak-anak broken home, apa ya, gue bisa bilang menjadi anak broken home adalah hal yang sangat menyakitkan, jujur menurut gue pribadi. Karena apa? Karena gue hanya bisa melihat kebahagiaan keluarga orang lain tanpa pernah merasakan itu semua gitu loh. Walaupun gue akui gue bahagia tinggal bersama nyokap gue, tapi ada rasa iri ketika gue melihat apa ya, ketika gue melihat keluarga yang lain lengkap sedangkan gue enggak gitu loh. Dan itu membuat gue ya, itu semua membuat gue tuh jadi kayak dendam dan bersumpah kelak kalau gue punya anak gue nggak boleh ngerasain apa yang gue rasain sekarang gitu loh. Jadi gue akan jaga keluarga gue nantinya, karena gue nggak pengen anak gue nantinya akan ngalamin apa yang gue alamin. Dan keadaan ini memang menyakitkan menurut gue, tapi itu semua nggak bisa kita jadiin alasan untuk menyerah, apalagi dijadikan alasan untuk merusak diri kita pribadi. Dan buat gue harus membuat diri gue menjadi lebih kuat. Dan gue percaya itu. Gue percaya bahwa sedih gue, sakit gue ya, sedih kalian, sakit kalian, buat anak-anak broken home, percayalah semua akan berbuah manis pada waktunya. Dan oh ya kalau kalian mau nangis, nangis lah, nggak apa-apa juga. Kalau kalian pengen nangis sampai kejar pun nggak masalah, karena buat gue itu manusiawi kok. Ada saatnya kita harus berpura-pura kuat, berpura-pura seolah semua baik-baik saja. Tapi buat gue, ketika lo sudah tidak kuat untuk menutup itu semua, ya nangis aja men, nangis aja. Menangislah jika itu membuat kalian lebih lega. Dan ya menangis sampai nggak ada air mata yang tersisa mungkin. Dan gua rasa apa ya, Allah tidak akan membiarkan kita bersedih selamanya kok. Yakin akan hal itu. Gua selalu pegang prinsip itu. Allah nggak akan membiarkan gua itu bersedih selamanya. Gue yakin Allah akan menyiapkan waktu yang terbaiknya, waktu terbaiknya untuk melihat gue tersenyum bahagia selamanya. Allah akan apa ya, Allah sudah menyiapkan waktu terbaiknya untuk kalian tersenyum, untuk kalian bahagia selamanya. Karena gimana ya, selalu terlintas di benak gue, ya ini memang jalan hidup gue. Mungkin apabila gue terlahir tidak sebagai anak broken home,
hingga detik ini gue tidak akan merasakan hidup yang gue jalani sekarang gitu. Dan buat gue bersyukur adalah salah satu cara untuk menghibur diri sih. Dan dengan kondisi broken home gak melulu membuat gue merana kok. Gue lebih banyak bersyukur karena gak semua teman-teman gue yang milikin keluarga lengkap tuh bisa hidup mandiri seperti gue sekarang. Kebanyakan orang-orang teman-teman gue di luar sana yang masih punya keluarga yang lengkap, mereka malah jadi manja, terlalu berpaut dengan orang tua mereka, tidak adanya kedewasaan dan tidak adanya dia pengen hidup pribadi tuh nggak ada gitu kayaknya. Dan gue bebas, kalau menurut gue sebagai anak broken home, gue bebas nentuin apa yang gue mau, mulai dari karir gue, pasangan dan lain-lain. Dan menurut gue biasanya anak-anak broken home seperti gue dan diantara kalian mungkin yang ada itu selalu ingin terlihat bahagia dan baik-baik aja kan di depan keluarga, terutama orang tua yang kita cintai gitu loh. Jadi gue rasa ketika kalian mengalami suatu kondisi, tidak ada cara lain selain kita mensyukurinya dan menerima kejadian tersebut. Karena gue yakin Allah sudah menggariskan takdir kita, Allah sudah menentukan apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Dan sadarlah, di dunia ini kita hanya hidup sementara. Jadi apapun yang diberikan sama Allah, yakinlah bahwa Allah memang sayang sama kita, bahwa Allah tidak pernah salah melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan untuk kita. Allah tidak pernah salah dalam memberikan yang terbaik bagi umatnya. Dan pesan gua terakhir di segmen kali ini, di pembahasan kali ini, buat kalian di luar sana yang memang satu lingkup dengan gua, yaitu di lingkup broken home, anak broken home, yakinlah bahwa kalian bisa ngelewatin itu semua. Yakinlah bahwa Allah sudah menciptakan kalian sebagai anak broken home, itu tidak ada alasan yang baik. Yakinlah bahwa Allah sudah menakdirkan bahwa kita akan hidup bahagia kelak. Yakinlah bahwa kita bisa melewati itu semua dan tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Tidak ada yang sia-sia dengan apa yang sudah diberikan terhadap kita. Jadi ya jalanin aja apa yang ada. Habisin waktu yang sudah diberikan dengan sebaik-baiknya. Satu-satunya cara adalah itu, bersyukur dan lakukan yang terbaik di hidup kita. Oke? Mungkin di next kesempatan kita akan sharing-sharing lagi bareng. Untuk sekarang mungkin sekian. Gua rasa kalian sudah dewasa, bisa ngambil apa yang positif dan buang perkataan gue yang negatifnya. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungan beliau. Semoga kita selalu dalam jalan lurus untuk menggapai surganya. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan ataupun yang sudah menonton. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.